Akhi, mau kemana? Kok rapi-rapi banget sih? Bawa koper segala lagi. Mau minggat ya? Iya, hari ini aku harus pulang. Orang tua di rumah udah menunggu karena esok lusa aku harus menghadiri pernikahan. Ya bener ente, mau tinggalin kita. Emang mau berapa hari di rumah? Mungkin 1 minggu lah. Tapi kan sekarang kan bulan Ramadan nih, gimana ya? Anak kan mau safar ke Indonesia tuh. Apakah ada keringanan bagi orang yang berpuasa ketika safar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Antum ya? gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada apa ini? Si Isam mau bepergian ke Indonesia. Masya Allah, berkah insya Allah. Masalahnya nih Ustaz, dia bepergiannya pada bulan Ramadan. Itu bagaimana hukumnya apakah dia berpuasa atau tidak? Oh, seperti itu. Jadi dalam agama ini ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu maksudnya gimana? Ini kaitannya sebetulnya sama usul fikih. Tapi ini sangat penting untuk memahami pertanyaan antum tadi. Dan kaitannya dengan beberapa permasalahan nanti dalam sholat jamak dan qasar, kaitannya dengan memakan bangkai bagi orang yang mutar. Kemudian masalah pertanyaan antum kaitannya dengan azimah dan rukhsah. Yang dinamakan azimah itu yang mana? Puasa, itu namanya azimah. Kita safar ini kan? Iya. Kemudian kita tetap puasa, ini namanya Azimah. Atau kita safar atau tidak safar, kita puasa bulan Ramadan, itu namanya azimah. Tapi kita tidak puasa karena ada sebab tertentu, maka itu namanya rukhsah, keringanan. Rukhsah itu keringanan untuk sebagian orang karena ada uzur tertentu. Bisa dipahami ini ya? Kemudian untuk orang yang safar, bagaimana dia? Apakah boleh berbuka, boleh iftar, boleh tidak puasa? Kalau kita lihat ayatnya sekarang, lihat ayatnya dulu yang membahas masalah ini. Surat Al-Baqarah. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Ketetapan puasa ini ada hari-hari tertentunya, yaitu kapan? Pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini jawaban dari pertanyaan antum ini. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sakit, maka dia boleh mengqadanya. Boleh mengqadanya pada hari yang lain. Dia boleh mengqadanya, maknanya apa? Maknanya dia boleh tidak puasa ketika safar. Dalam tafsir Mawardi dikatakan, yang dimaksud faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ini kan masalah safar. Safar yang bagaimana ini yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak puasa? Apakah safar secara mutlak? Pokoknya safar. Mau pergi ke desa sebelah, oh ini saya safar. Boleh saya dong, tidak puasa? Ini ada dalilnya, ayatnya. Ini qaulul haq uridu bihil batil. Perkataannya memang benar. Al-Qur'annya benar, tapi kepahamannya yang salah. Terus bagaimana pandangan ulama dulu ini? Pandangan ulama. Masalah safar yang dibolehkan untuk tidak puasa. Yang pertama, sifat safarnya itu bagaimana? Perjalanannya itu jaraknya seberapa? Kalau Mekah ke Indonesia 9 jam kalau pakai pesawat kan. Tapi dulu kan pakai onta. Ini juga sudah termasuk 3 hari. Kalau kita lihat konteksnya zaman dulu. Karena dulu nggak ada pesawat. Mungkin bisa berapa bulan mungkin dari Indonesia ke Mekah kalau zaman dulu kan. Maka ini pun kita sudah dibolehkan untuk tidak puasa menurut Imam Hanafi. Kemudian menurut jumhur, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ini ada perbedaan jarak. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, safar di sini adalah safar yang kita dibolehkan untuk mengqashar sholat di situ. Sedangkan antara Mekah dan Mekah dan Indonesia ya. Ini saudara kita Syams kan mau ke Indonesia rencananya ini ya. Ini sudah bukan
84 km ini sudah ribuan, ratusan kilo ini ya. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i, dia sudah dibolehkan untuk tidak puasa. Nah, ini ketentuan yang pertama, jarak safar. Nah, terus sifat musafir sekarang. Apakah semua orang yang safar dibolehkan berbuka puasa tidak puasa? Nah, ini yang menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah, orang musafir yang dibolehkan untuk tidak puasa ini kalau dia melakukan safarnya itu sebelum fajar, sebelum subuh. Sebelum subuh dia sudah safar, maka ini yang dibolehkan. Tapi kalau dia safar setelah subuh, berarti dia puasa dalam keadaan mukim. Nah, kalau dia safar setelah subuh, berarti kan dia sudah memiliki sifat puasa. Karena yang namanya puasa itu kapan dimulainya? Setelah subuh. Ya kan, setelah subuh baru orang itu dikatakan shaim, baru dikatakan puasa. Kok dia melakukan perjalanan setelah ada sifat shaim dalam dirinya? Maka dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh iftar. Dia tidak boleh berbuka puasa ketika dalam keadaan seperti itu, safarnya dalam keadaan seperti itu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi apa? Jaraknya yang dipertimbangkan. Jaraknya kalau dalam mazhab Syafi'i 84 km. Kemudian yang kedua, dia safar itu sebelum fajar. Kalau dia safar setelah fajar, maka dia tidak boleh iftar. Nah, ini yang kedua. Kemudian dia iftar itu setelah melewati batas desanya. Kalau di Indonesia ya batas kelurahannya lah paling hati-hati. Paling hati-hati itu batas kelurahannya atau batas kecamatannya. Kalau pengen lebih hati-hati. Nah, ini beberapa namanya penjelasan ulama. Jadi safar di sini tidak mutlak. Yang pertama, jarak safar tersebut seberapa jaraknya yang menjadi pertimbangan di sini. Kemudian safarnya itu kapan? Jadi tidak mutlak. Paham ini? Insyaallah. Nah, jadi kalau SAM ini insyaallah sudah, bukan insyaallah lagi, secara pandangan fikih dia sudah boleh untuk iftar. Kalau memang dia perginya ini malam ini gitu, bukan pagi nih. Kalau dia berangkatnya malam nanti, pas sudah dalam keadaan sebelum fajar, maka dia dibolehkan untuk iftar. Paham ini? Alhamdulillah. Masih ada yang iskal mungkin? Alhamdulillah. Kemudian kenapa ada rukhsah, ada azimah seperti ini? Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Mawardi, yang dimaksud yusra, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan, Allah menghendaki dengan adanya rukhsah tersebut dia boleh tidak berpuasa ketika safar al-yusra. Al-yusra di sini dijelaskan maksudnya iftar. Jadi iftar ini adalah sebuah kemudahan bagi umat ini. Sedangkan dia berpuasa ketika dalam keadaan safar, ini adalah al-usra, adalah bentuk kesulitan yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada iskal-iskal lagi boleh kita berbincang-bincang lagi insyaallah ya. Jazakallah khair Ustaz. Masyaallah wa iyyak. Nah, Narakum bil khair insyaallah. Terima kasih Ustaz. masyaallah. Mudah-mudahan perjalanannya Amin. lancar, Amin. Minta doanya, Ustaz. berkah. Amin. Doakan kita yang di sini juga ya. Ya. Karena dalam riwayat itu orang musafir itu doanya makbul Amin insyaallah. Ustaz.